Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi Pak. Selamat malam. Oke, pada pagi kali ini, insya Allah Bapak akan mengajar materi selanjutnya, yaitu tentang prosedur teks. Dan apa hubungan antara prosedur teks dengan cara pengimprovean skill kita dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja seperti yang sudah Bapak kirimkan ya linknya. Mungkin bisa kita cek saja. Karena kan materinya sudah Bapak kirimkan ke Google Classroom. Oke, sudah terlihat anak-anak? Apakah terlihat? Sudah? Oke. Oke, di sini kan sudah jelas ya. Bapak akan menjelaskan tentang prosedur teks, khususnya di dalam hal speaking. Jadi, apa itu prosedur teks? What is procedure text? Di sini ada yang tahu mungkin? Apa coba prosedur teks? Nggak tahu, Pak. Boleh berpendapat. Saudara Azka mungkin tahu prosedur teks apa? Prosedur teks mungkin langkah-langkah ya Pak. Oh Jadi iya, kalau disatuin sama teks berarti teks langkah-langkah gitu. ya benar, pintar. Nah, jadi prosedur teks ini seperti yang sudah Bapak kirimkan di slide ini. Prosedur text is the text provide instruction, inform or help the reader on how to make or do something. Nah, jadi intinya prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan kepada orang-orang tentang bagaimana instruksi, informasi, atau bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, itu disebut apa? Prosedur Prosedur teks. Nah, di dalam prosedur teks ini ada tujuannya. Yang mana tujuan dari prosedur teks ini yaitu prosedur teks itu yaitu untuk describe one by one how something can be made or seen. Through procedural text, it will be easier for you to understand and read instruction on how to do something in the right order. Nah, jadi di dalam prosedur teks ini kita akan mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kita ingin buat sebuah cireng nih, otomatis kalau kita tidak tahu bagaimana cara pembuatannya, instruksinya tidak tahu, komposisinya tidak tahu, intinya ingredientnya tidak tahu, eh, pengadonannya si bahannya itu tidak tahu, kita tidak bisa memakan sebuah cireng. Otomatis untuk bisa membuat sebuah cireng, kita harus tahu dulu bagaimana cara membuatnya, apa saja bahan-bahannya, dan bagaimana cara menyajikannya. Nah, itu disebut the purpose of prosedur teks. Nah, di sini ada contoh prosedur teks. Bisa dilihat, kawan-kawan? Apakah bisa dilihat? Oh, sorry, mungkin ada sebuah kesalahan. Tidak. Tidak terlihat. Sudah terlihat? Belum Pak. Sudah? Belum Pak. Wait a minute, mungkin ada sebuah kesalahan ya, bentar.
Nah, gimana sekarang? Udah kelihatan kan? Ada Pak. Ada Pak. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Oh iya, sampai contoh-contoh tentang prosedur teks ya. Nah, ini salah satu contoh prosedur teks. Bagaimana udah kelihatan? Udah kelihatan? Nah, ini contoh prosedur teks. Nah, udah jelas ya, seperti yang tadi Bapak udah jelasin, bahwasanya di dalam prosedur teks itu ada namanya cara-cara, step-step. Nah, di sini kan ada yang pertama, how to make a pancake. Yang artinya bagaimana membuat sebuah pancake. Nah, di sini ada ingredient, ada material, ada step cara pembuatannya. Nah, dari ingredient tuh ada kan 3-4 sendok makan. Terus ada materialnya, ada 2 cup, terus 2 tablespoon. Terus dari cara membuatnya juga kan harus apa sih namanya? Harus bisa menaburkan apa namanya? Buat adonan yang putih-putih itu apa? Terigu ya, terigu ke dalam sebuah mangkok. Nah, itu step pertama. Nah, jadi di dalam sebuah prosedur teks itu harus ada namanya ingredient, material, sama step. Nah, kalau si prosedur teks itu menjelaskan untuk membuat sebuah makanan. Oke, lanjut. Sekarang bahas tentang speaking. So, what is speaking? Ada yang tahu gak speaking itu apa? Ada yang tahu? Mungkin dari beberapa siswa di sini, mungkin ada yang mau nyoba baca tentang apa itu speaking. Mungkin saudara Aspik mau coba, silahkan baca. Oh, mungkin Aspik tidak bisa ya, jadi mungkin saudara Aska mau coba, saudara Aska. Sinyalnya di sini jelek Pak, maaf. Oh iya, tidak apa-apa. Oke, saudara Aska mungkin bisa baca apa itu penjelasan tentang speaking. Baca. Yang according. Baik, according to Lados in Nunan 1991, speaking is an activity to explain some in a certain situation or an activity to report something. Meanwhile, according to Tarigan, speaking is a way to communicate that influences our daily lives. Sudah, Pak. Jelas ya, terima kasih saudara Rizka. Nah, jadi kesimpulannya speaking itu sebuah aktivitas untuk berkomunikasi. Nah, itu intinya. Jadi apa sebenarnya hubungan antara speaking dan prosedur teks? Nah, di dalam sini sudah Bapak cantumkan bahwasanya hubungannya itu antara procedural text dan speaking is very close because student can read and understand procedural text, especially in terms of social function, gender structure, and language feature of procedural text. And indirectly with procedural text, we can improve our speaking skill. Nah, jadi di dalam sebuah prosedur teks, ketika kita ingin meningkatkan skill speaking kita, itu akan mudah. Soalnya prosedur teks itu seperti outline. Jadi ketika kita bingung nih mau bahas apa, ketika kita nggak tahu mau ngasih informasi kepada teman-teman kita tentang bagaimana membuat sebuah pancake dan kita lupa, nah di prosedur teks ini kita akan mengetahui step-step mana yang benar gitu.
cara menyampaikannya. Dari pertama tadi apa? Menyampaikan tentang kalau membuat sebuah makanan, kita nyampein ingredientnya dulu. Terus kedua kita nyampein tentang materialnya dulu. Materialnya dulu. Terus yang terakhir itu memberitahu tentang step-stepnya untuk membuat sebuah pancake tersebut. Nah, jadi di dalam sebuah prosedur teks ini akan membuat kita lebih mudah untuk mengimprove our speaking skill kita. Oke, semuanya, maybe that's all that I can deliver about our material for today. Tapi sebelum saya menutup pertemuan kali ini, izinkan saya memberi sebuah apa sih namanya oleh-oleh dulu ya. Jadi ada kuis nih. Mungkin bisa cek dulu link Google Classroom-nya. Nah, di situ ada kuis yang mengenai tentang prosedur teks. Nah, itu kuisnya ya, dimohon untuk diisi. Oke, maybe that's all tentang materi prosedur teks pada meeting kali ini. Dikarenakan waktu sudah habis, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Okay, maybe that's all for me. I'd like to apologize if there are any mistake. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.